Berbicara mengenai kuliner di Indonesia tentunya sangat beragam. Mulai dari makanan yang berat hingga makanan yang ringan pasti dapat menggugah selera. Salah satunya adalah camilan yang satu ini, puding. Puding sendiri memiliki cita rasa yang nikmat dan biasanya disajikan sebagai menu hidangan penutup. Mengkonsumsi puding mampu menyehatkan terutama untuk memperlancar sistem pencernaan. Selain itu, teksturnya yang lembut dan menyegarkan memang mampu membuat dahaga menjadi hilang. Aneka jenis puding saat ini juga semakin berkembang dan menarik. Hal ini tentu saja menarik minat siapa saja yang ingin mencobanya. Salah satu puding yang menarik dan bisa Anda coba untuk memulai usaha adalah puding telur ceplok. Bentuknya yang lucu dan unik membuat konsumen akan tertarik untuk membelinya. Dalam menjalankan bisnis puding ini, Anda memerlukan beberapa hal agar usaha Anda akan berjalan dengan lancar, dan berikut Biz Update akan memberikan tipsnya untuk Anda. Apabila menjalankan usaha puding ceplok telur, memang dapat dimulai dengan langkah yang mudah. Usaha puding bisa dijalankan dalam modal kecil, yang mana berkesinambungan usaha puding bisa dilakukan dengan skala rumahan menggunakan modal tidak besar. Bisa dimulai dengan menjalankan bisnis puding berskala rumah tangga. Dalam menjalankan usaha puding telur ceplok memerlukan bahan baku untuk pembuatannya. Gunakan bahan baku pembuatan puding telur ceplok dengan kualitas yang bagus serta terjamin keamanan, jadi bisa dikonsumsi dengan aman oleh calon konsumen atau para pembeli nantinya. Bahan baku pembuatan puding telur ceplok ini dapat Anda peroleh di beberapa toko bahan makanan atau toko bahan. Apabila Anda ingin lebih mudah, maka kerjasamalah dengan pemasok bahan makanan termasuk puding, supaya bisa mendapatkan bahan ini dengan mudah. Jalin kerjasama yang baik dengan pemasok supaya nantinya Anda bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau dengan kualitas yang bagus. Selain bahan baku utama, yang diperhatikan juga bahan pendukung lainnya yang berguna melengkapi pembuatan puding telur ceplok dengan hasil yang sempurna. Untuk menghasilkan puding telur ceplok yang enak, Anda harus memperhatikan kualitas rasanya. Kemudian, lakukanlah sebuah inovasi agar puding Anda menjadi menarik perhatian konsumen. Anda juga harus fokus dulu terhadap produk yang mudah diingat dan kemungkinannya akan jadi signature dari bisnis yang Anda jalankan. Dari sana, Anda juga bisa melihat respon dan permintaan konsumen seperti apa. Hal itu dapat membuat kamu lebih mudah dalam merencanakan metode pemasaran yang efektif. Anda perlu menemukan tempat yang strategis yang mudah ditemui banyak orang. Lokasi yang strategis akan berdampak positif pada pengembangan bisnis dan pada akhirnya akan memberikan banyak pemasukan pada akun keuangan Anda. Selain itu, Anda juga bisa berjualan di rumah dan di pasar tradisional. Untuk mematok harga memang harus dilakukan hati-hati. Benar, jika Anda bisa mematok berdasarkan target market. Namun, juga harus mengetahui harga rata-rata dari puding telur ceplok yang akan Anda jual. Jangan terlalu mematok harga terlalu mahal untuk menarik konsumen yang Anda inginkan. Setelah puding telur ceplok yang Anda buat sudah memenuhi kebutuhan konsumen, maka lakukanlah promosi. Promosi yang paling mudah saat ini adalah melalui media sosial. Anda juga bisa mempertimbangkan untuk memulai membuat blog atau website produk kamu loh pemirsa. Bagaimana? Apakah Anda tertarik untuk memulai bisnis puding telur ceplok?
Itu dia, tadi kita udah lihat ya, enak banget kayaknya ya pemirsa, siang-siang begini makan puding. Tapi apapun makanannya gitu ya, tentunya bisa sambil nonton Biz Update. Selamat siang semuanya, bersama saya Syahnas Wartono kembali menemani Anda di Biz Update, waktunya kita ngobrol tentang bisnis dan ekonomi up to date. Kita akan beralih nih ke informasi mengenai cuan dari melukis bak truk. Nah, kira-kira seperti apa informasinya? Yuk kita akan langsung saksikan bersama-sama. Ada banyak cara dan ekspresi dalam menghadapi pandemi COVID-19 yang belum juga usai. Apalagi jika mobilitas dibatasi. Susilo Bambang Yudhoyono atau yang dikenal dengan Bapak SBY memilih untuk menekuni kembali hobi melukis. Di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM, Presiden ke-6 Republik Indonesia ini menghabiskan waktunya menggoreskan kuas di atas kanvas. Beberapa waktu lalu, foto SBY yang mengenakan topi khas pelukis di antara sejumlah karya lukisannya mencuri perhatian netizen. Salah satu lukisan yang dipamerkannya adalah lukisan ombak di tepi pantai yang diberi judul Debur Ombak di Pantai Pacitan. Hobi melukis SBY ini kembali ditekuni lantaran penerapan PPKM di Indonesia. Melukis menjadi salah satu media SBY mencurahkan batinnya. Berbicara tentang melukis sebagai ekspresi dan curahan hati, beberapa orang menjadikan melukis sebagai mata pencaharian. Jika kalian sering berkendara di jalan raya, kalian pasti sering menjumpai bak truk diwarnai tulisan dan lukisan kreatif. Kadang temanya agak kurang ajar, tapi seringkali membuat senyum simpul. Lukisan dan slogan unik yang menghiasi bak truk adalah hiburan murah meriah bagi para pengendara di jalan. Seringkali kombinasi gambar dan tulisan itu menggelitik, sehingga membantu kita menumpas kantuk atau mengusir jenuh di tengah riuh perjalanan yang seringkali macet. Apakah pemilik atau kru truk sendiri yang memberi tulisan atau lukisan tersebut? Ternyata tidak melulu demikian. Ada pengrajin yang menerima jasa memberi sentuhan di badan truk. Para maestro inilah yang menggoreskan karyanya di bak truk yang seringkali kita lihat. Lalu berapa ongkos untuk sekali gambar? Harganya variatif, tergantung kerumitan desain yang diinginkan. Tapi rentang harganya berkisar antara 300.000 hingga 4 juta rupiah. Gambar perempuan bagaimanapun dilukiskan adalah favorit para supir. Pilihan supir memasak sosok perempuan semata-mata merupakan curahan hati tentang berbagai masalah hidup. Gambar itu menjadi penawar rindu kepada keluarga yang menunggu di rumah. Lukisan juga bisa menjadi penanda di mana sang supir berasal. Gambar-gambar perempuan bernuansa vulgar biasanya disukai supir-supir asal Lampung, Sukabumi, juga Medan. Sementara supir-supir truk asal Sumatera Barat lebih suka gambar bernuansa Islami atau pemandangan alam. Lukisan dan kata-kata di badan truk ini kebanyakan dibuat menggunakan teknik airbrush. Para pelukis memilih teknik ini agar pengerjaan lebih cepat, mengingat supir truk yang selalu berpacu dengan waktu demi mengejar setoran. Coret-coretan di bak truk seakan menjadi media para supir untuk mengekspresikan perasaan. Kata-kata yang digoreskan pun seringkali menyimpan makna. Tren melukis bak truk bisa dikatakan telah menjadi salah satu kesenian jalanan dari bangsa Indonesia sekaligus menghidupi banyak seniman. Kapal pesiar adalah kapal yang dipakai secara khusus untuk tujuan rekreasi. Para penumpang menaiki kapal pesiar untuk menikmati waktu yang dihabiskan di atas kapal yang dilengkapi fasilitas penginapan dan perlengkapan bagaikan hotel berbintang. Sebagian kapal pesiar memiliki rute pelayaran yang selalu kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Lama pelayaran pesiar bisa berbeda-beda, mulai dari beberapa hari sampai sekitar 3 bulan tidak kembali ke pelabuhan asal keberangkatan. Kapal pesiar berbeda dengan kapal samudra atau ocean liner yang melakukan rute pelayaran reguler di laut terbuka, kadang antar benua dan mengantarkan penumpang dari satu titik keberangkatan ke titik tujuan yang lain. Namun tahukah Anda bahwa sewa jasa kapal pesiar ini memiliki harga yang cukup fantastis? Dan berikut ini Biz Update merangkumnya untuk Anda. Jenis kapal ini selalu diidentikan dengan hotel terapung di lautan. Atau dengan kata lain, semua fasilitas kapal baik dalam segi interior maupun eksteriornya dibuat lebih berkelas dan terlihat mewah. Untuk di Labuan Bajo sendiri hanya terdapat beberapa kapal yacht saja. Selain itu, umumnya kapasitasnya hanya diperuntukkan 5-8 orang saja. Tentu bisa dibayangkan betapa mewahnya kapal jenis ini. Untuk 3-4 hari saja,
Biaya sewa kapal yacht di Labuan Bajo bisa mencapai 150 sampai 250 juta rupiah. Namun jika kapal dari Lamima Yacht, per malam harganya bisa mencapai 290 juta rupiah. Kapal Pinisi adalah salah satu kapal tradisional asli Sulawesi Selatan yang masih eksis di Indonesia hingga sekarang. Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan memang dikenal cukup lama sebagai sentra pembuatan kapal pinisi berkualitas. Tak hanya itu, kebanyakan orang dari berbagai belahan dunia saat ini sudah mengantri untuk mendapatkan kapal pinisi tersebut. Kapal pinisi pun sudah terdapat cukup banyak di daerah-daerah wisata Labuan Bajo, berdatangan dan saling bersaing di Labuan Bajo. Kapal pinisi yang ada di Labuan Bajo hadir berbagai pilihan harga yang bisa Anda tentukan nantinya. Di Labuan Bajo, kapal jenis ini biasanya memiliki 3 tipe, yakni finisi, semi finisi, dan luxury finisi. Ketiganya tentu memiliki perbedaan yang mencolok, terutama dalam hal fasilitas dan ukuran kapal. Jika naik kapal pesiar, Anda harus mengenal jadwal ketat yang sudah dipersiapkan para kru ketika sedang berlabuh. Penumpang diberikan waktu untuk berkeliling di kota yang disinggahi, namun wajib kembali sesuai jadwal yang dibuat. Disiplin waktu yang dibuat pemilik kapal bukan tanpa sebab. Terkenal sebagai moda transportasi paling mahal dengan fasilitas mewah di dalamnya, pemilik kapal pesiar senantiasa menganggap waktu adalah uang. Bayangkan saja, untuk biaya parkir kapal pesiar saat bersandar di pelabuhan bisa mencapai ratusan juta rupiah. Dalam 1 jam saja, tarifnya mencapai 35 juta rupiah. Jika dalam 12 jam, maka harganya mencapai 420 juta rupiah. Itulah tadi informasi mengenai kapal pesiar. Semoga informasi yang kami berikan dapat menambah wawasan dan memberikan manfaat untuk Anda ya pemirsa. Wah seru banget ya, jadi kangen banget nih yang namanya liburan, mungkin berandai-andai kapan nanti kita bisa kesana lagi. Sekarang cari-cari referensi dulu, bisa browsing-browsing atau mungkin lihat-lihat nih ada travel influencer mana nih yang memberikan rekomendasi ya. Nah selanjutnya kita beralih ke informasi lain, ini mengenai beberapa perusahaan yang kabarnya nih anak perusahaan tapi namanya ternyata lebih terkenal dari perusahaan intinya loh. Nah tapi sayangnya informasi ini juga akan menutup perjumpaan kita pada siang hari ini. Jadi saatnya saya Syahna Suartono pamit undur diri. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker dan pastinya menghindari keramaian. Dan tentu saja tetap saksikan Biz Update setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Sampai jumpa. Sudah bukan hal baru jika apapun yang kita konsumsi atau gunakan dimiliki atau diproduksi oleh satu perusahaan yang sama. Hal inilah yang membuat perputaran ekonomi hanya berlangsung di situ-situ saja. Biasanya kita sebut dengan monopoli, namun tidak semua orang tahu akan hal ini. Sebagai contoh, satu perusahaan memiliki berbagai aspek pendukung untuk memutar uangnya di situ-situ saja, baik pusat perbelanjaan, asuransi, bank, hingga penyedia layanan internet. Penasaran perusahaan apa saja? Oleh sebab itu, Biz Update telah merangkum beberapa perusahaan raksasa yang mengontrol dunia untuk Anda. Industrial and Commercial Bank of China (LTD) atau ICBC. Jika Anda bertanya-tanya bank apa yang paling berpengaruh di dunia, salah satunya adalah ICBC. Bank yang didirikan pada tanggal 1 Januari 1984 ini bahkan disebut-sebut sebagai bank yang paling berharga di dunia. Tidak sampai di situ, ICBC bahkan didaulat sebagai bank yang paling berpengaruh dan berkuasa di muka bumi dengan total aset hampir mencapai angka 42.551 triliun rupiah dan value pasar di angka 206 miliar USD. Hal inilah yang membuat ICBC berada di daftar paling atas perusahaan publik terbesar di dunia menurut majalah Forbes. Dampak ICBC sendiri tidak hanya di Tiongkok saja, namun hampir di seluruh benua kecuali Antartika. Beberapa anak perusahaannya adalah Turkey Textile Bank hingga Standard Bank. Alphabet Inc. Sudah bukan rahasia lagi jika Google menduduki peringkat paling atas perusahaan yang berpengaruh. Hal ini bukan tanpa alasan karena mengingat era digital saat ini,
Google telah berubah menjadi kebutuhan primer setiap orang. Menurut majalah Forbes, pendapatan Google pada tahun 2016 mencapai angka 700 triliun rupiah. Namun siapa sangka, Google yang merupakan perusahaan yang sangat berpengaruh ini merupakan anak perusahaan dari Alphabet Inc. yang namanya saja kurang familiar di telinga. Perusahaan yang berkantor pusat di kota California dipimpin oleh para pendiri Google, Larry Page dan Jack Sergey-Brin. Alphabet Inc. sendiri mencakup berbagai bidang seperti teknologi, masyarakat, modal investasi, dan penelitian. Beberapa anak perusahaannya meliputi Google Inc., Calico, Google Ventures, Google Capital, Google X, dan Nest Labs. Pierce PLC. Mungkin sebagian orang tidak begitu tahu mengenai perusahaan satu ini. Namun bagi Anda penikmat buku terbitan Penguin Books dan Harcourt, maka ketahuilah bahwa Pearson merupakan perusahaan induk dari penerbit buku tersebut.